Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sallim ala hadan nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man nu'ammirhu nunakisu fil khalqi afala ya'qilun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal baqiya ala yamin birrin abawaihi ba'da mautiha arba'atun hisab. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati sahibul hasanah gitu ya, enggak sahibul musibah. Kali ini hasanah kebaikan buat kita semua yang hadir menjadi suatu nilai pahala. Nah itu Bapak Nimung dan sekeluarga, yang dihormati Bapak Ustadz Zainal, Ustadz Abdul Somad, Bapak orang tua kita, Bapak Haji Effendi, Bapak Syari, Bapak Taufik, yang kepala lingkungan kita, Bapak Haji Rahmat Sirait, dan segenap seluruh jamaah takziyin yang berbahagia. Tasyakur binima kepada Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita dapat berkumpul silaturahim kita di rumah almarhumah Ibu Hasanah binti Suhardi, yang tentunya tanpa diundang pun kita bisa hadir. Betapa inilah enaknya beragama Islam. Hari pertama meninggal didoain, ya banyak yang doain. Apalagi orangnya baik, insya Allah dikenal semua sama orang, sehingga tanpa diundang, pokoknya malam ini gua datang. Nah itu. Kenapa? Karena banyak kebaikan. Nanti hari kedua didoain lagi, sampai hari ke-7 doain, nanti ke-14 doain lagi, hari ke-40 doain, sampai 100, bahkan sampai haul didoain lagi. Kalau agama lain nggak seperti itu, paling sekali doain kumpul selesai. Inilah banyak daripada manfaat-manfaat yang Allah berikan dengan kematian seseorang, sehingga dikatakan al-maut babu. Kematian itu adalah pembuka pintu-pintu selanjutnya. Oleh sebab itu hadirnya kita di sini jangan merasa berat. Suatu saat nanti kita pun akan seperti ini. Makanya apa sih yang terbaik di dalam kita bertakziah seperti ini? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam satu hadisnya ini, dalam fataya Rasulullah itu ada di mana kewajiban seorang anak kepada orang tuanya yang sudah meninggal dunia. Hal baqiya alayya min birrin abawaihi ba'da mautihi. Jadi ada orang Arab Badui ini nanya kepada Rasul, ya Rasulullah, apakah ada kebaikan yang saya akan bisa berikan kepada orang tua saya yang orang tua saya meninggal dunia? Maksudnya ada transfer pahala buat orang tua kita apa enggak gitu. Kata Rasulullah, na'am, arba'un hisab, 4 perkara yang bisa mendorong, memberikan kontribusi untuk orang tua. Nah itu. Yang pertama katakan as-sholatu alaihi, mensolatkan kedua orang tua kita, atau as-sholat doa. Sholat itu doa. Jadi selalu mendoakan, menghormati daripada orang tua merupakan suatu kewajiban, dan inilah anjuran dan juga kewajiban yang kita laksanakan yang terdapat di dalam Al-Quran maupun hadis. Menghormatin saja Bu, Pak, ini pahalanya besar.
karena orang tua. Kita ada karena ada orang tua. Itu udah dalam suatu doa, dalam satu ayat, ada suatu ayat yang berkaitan yang tidak boleh dipisahkan. Apa itu? Aniskurli walidayya. Bersyukur kepada Allah, wajib bersyukur kepada orang tua. Jadi terkaitan itu. Kalau hanya kita bersyukur kepada Allah, enggak bersyukur sama orang tua, syukur kita tertolak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita bersyukur. Dalam satu kisah, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, ini Sayyidina Ali ini generasi muda yang masuk Islam. Nah, suatu saat dia akan melaksanakan sholat subuh. Tuh, lumayan dah jalannya, sekitar 200 meter lah. Kalau dari sini musola ada 100 meter. Enggak ada kali ya. Pasti masih banyak yang berat ke sana ya. Pandimu ngambil lah setiap subuh mah rajin dia. Sholat subuhnya rajin, alhamdulillah. Kadang belum aja nggak sholat. Makin rajin itu. Jadi ketika Sayyidina Ali akan jalan menuju sholat subuh ke Masjid Nabawi, di situ ada orang tua yang sedang berjalan tertati-tati. Jalan langkahnya dihitung 1, 2, 1, 2. Ini kapan sampainya saya ke masjid ini? Waduh, tapi dia menghormatin orang tua ini. Diikutin dari belakang, mendahuluin juga nggak enak, permisi juga nggak enak, orang tua namanya. Diikutin pelan. Rasulullah udah komat itu. Sholat subuhnya sudah dilaksanakan, tapi ini orang tua masih jalannya pelan aja gitu. Nah, ketika sudah qomat, Rasulullah sudah takbir untuk melaksanakan ibadah sholat berjamaahnya menjadi imam. Ketika selesai daripada surat Fatihah, baca surat lain selesai, rukuklah Rasulullah. Nah, ketika rukuk itulah Rasulullah nggak bangun-bangun, nggak sami Allah itu. Kok lama banget gitu, jamaah sampai heran ini. Rasulullah kok tumben gitu. Akhirnya sampailah Ali bin Abi Thalib ini, ternyata orang tua yang tadi jalan tertati-tati bukan umat Islam yang akan melaksanakan sholat di masjid. Nyata orang Quraisy, orang kafir Quraisy. Ya, tapi nggak nyesel Sayyidina Ali. Akhirnya sampai di situ melihat ternyata jamaah belum ada yang sami Allahu liman hamidah. Langsung buru-buru Sayyidina Ali, Allahu Akbar. Ketika baca Al-Fatihah, karena doa kita dimulakan sunnah, tapi ini karena sudah mau ruku akan berakhir. Ketika dia ruku langsung Allahu Akbar, baca. Baru Rasulullah sami Allahu liman hamidah. Selesai sholat subuh dilaksanakan, bertanyalah para sahabat, ya Rasul, engkau lupa atau apakah sampai engkau ruku begitu lama? Jawab Rasulullah, ketika saya ruku mau i'tidal sami Allahu liman hamidah, malaikat Jibril alaihissalam neken daripada pundak saya nggak bisa angkat gitu. Nah, Jibril kalau ngeliat aslinya dunia tertutup dengan satu sayap. Ya, ini ditekan sama malaikat Jibril. Kata Jibril, jangan engkau dulu. Ya, tidak. Kenapa? Karena ada Ali yang sedang berjalan menghormati orang tua sampai dia mau tertinggal. Makanya pesan Allah supaya tidak untuk sami Allah liman hamidah. Itu saking menghormati orang tua. Bahkan bukan orang tua yang muslim, non muslim. Nah, bagaimana kita yang sekarang ini memiliki ibadah orang tua, maka tentunya menjadi kewajiban kita diantaranya ada as-sholatu alaihima, mensolatkan keduanya atau mendoakan keduanya. Minimal kita baca Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, itu aja Pak. Karena senang orang tua itu dibacakan itu. Apalagi kita melaksanakan daripada ziarah kubur, belum sampai di kuburnya Pak, di bacaan makamnya itu terlihat, itu mau masuk saja sudah terlihat oleh orang tua kita. Alhamdulillah anak saya nengokin saya. Kalau dia bisa ngomong Pak, dia ngomong. Artinya sampai didengar oleh orang yang hidup, itu pasti
ya, orang yang bertakziah itu senang. Kenapa? Karena orang tuanya di alam kuburnya lagi senang menerima kita yang sedang takziah, yang sedang ziarah kubur. Kita doakan, baca suratul Fatihah dan lain sebagainya. Ini yang pertama. Yang kedua, dikatakan oleh Rasulullah SAW akan bisa memberikan kontribusi kepada orang tua yang meninggal dunia adalah istighfar rumah. Jadi istighfar Pak untuk orang tua kita, ya. Punya sedikit uang 5.000 rupiah, ada orang minta-minta, sedekahkan atas nama almarhum almarhumah. Begitu. Sampai Pak, sampai. Ya, insya Allah sampai. Kenapa? Karena anaknya sendiri. Makanya hadirnya kita di sini kan menunjukkan bahwasanya enggak ada sifat ananiah dalam diri keluarga ini. Kenapa kalau sifat ananiah? Nih gua nih bisa berdoa sendiri, orang enggak usah saya undang, kan begitu. Tapi hadirnya di sini, jadi sama Ustaz Abu Somad baca Yasin, baca zikir dan doa, salah satu di antara kita. Karena nilai imannya itu bagus, diterima sama Allah. Satu orang diterima, semuanya melingkupi, diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Doa, Al-Fatihah kita, sholawat kita, dan baca Yasin kita tadi. Tungkai jangan merasa sombong. Kalau diundang tahlilan datang gitu ya. Tapi kalau takziah nggak usah datang gitu. Ya, tapi diundang nggak usah diundang, didatang gitu ya. Ada yang bilang gini, kok nggak ada takziah? Gue nggak diundang, memang meninggal loh. Kapan mau datang meninggal ya juga bisa gitu ya. Kalau orang meninggal dunia datang tanpa diundang. Tapi kalau ada yang nikahan terus walimatul arus ya acara walimatul arus kita datang nggak boleh kalau nggak diundang. Tuh kebalikan terjadinya. Kalau takziah tanpa diundang datang. Tapi kalau kita lagi ada prasmanan acara yang tidak diundang dalam rangka untuk kebahagiaan seseorang, tidak boleh kita datang. Nanti pas sudah selesai acaranya baru kita datang. Paling dibilangin, aduh, gue lupa undang lu. Nah, biasanya begitu. Hadirin wassalamualaikum warahmatullah. Yang ketiga adalah wasilaturrahim. Orang tua semasa hidupnya seling silaturahim ke A, B sampai dengan Z. Maka di situ dia dilaksanakan sama anaknya yang sudah menjadi ahli waris. Siapa orang tua yang pernah dilihat, oh pernah itu pergi ke sana, datangin ke sana. Kenapa? Rasa dalam rangka silaturahim memperpanjang daripada hubungan kekeluargaan yang semasa hidup di dunia ini. Yaitu silaturahim. Yang keempat adalah wa anfasu, ya ahlu. Artinya melaksanakan daripada apa yang menjadi niatnya, atau melaksanakan daripada hutang-hutangnya dan lain sebagainya. Makanya kalau orang yang sholat daripada sholat jenazah itu biasanya imam bertanya, ya ini keluarganya almarhum punya hutang apa enggak gitu. Karena Rasulullah pernah melaksanakan daripada sholat jenazah, ternyata disampaikan sama Rasulullah, ini orang punya hutang. Rasul pulang, udah dibayar belum? Langsung pulang. Akhirnya berembuk tuh para sahabat, bagaimana nih katanya? Akhirnya Utsman yang menengahi. Oh orang ini punya utang berapa utang? Segini. Langsung dibayar sama Utsman bin Affan. Kemudian sampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, orang itu sudah lunas. Baru Rasulullah mau mensolatkan. Itu pelajaran buat kita. Hutang jangan sampai kita abaikan. Ikut arisan, kan hanya kita arisan deh. Ya, udah nggak dibayar lagi sama Pak RT, nggak dibayar itu. Pak RT bingung, nah yang gue kemana gitu. Apa itu sebagai hutang? Hutang gitu, wajib dibayar. Nanti di yaumul qiyamah akan ditanya, walaupun hutang seperak dua perak pasti ditanyakan. Tuh, makanya dari sekarang ini coba kita teliti, inventarisir lagi nih almarhum Ibu Hasanah punya utang di mana? Tanya gitu. Kenapa? Karena beliau bisa nyampe lagi sudah waktu. Ini disampaikan si A punya utang kredit ini, yang satu punya arisan belum bayar 1 bulan gitu ya, wajib dibayar. Kenapa? Inilah salah satu dalam rangka untuk menyelesaikan kehidupannya di dunia. Mudah-mudahan pertemuan pada hari ini ada manfaatnya, dan insya Allah Ibu Hasanah binti Suwardi mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Seluruh terima Allah Subhanahu Wa Taala, khilaf salah dan dosanya insya Allah diampuni dan dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita baca surat Al-Fatihah. Al-hadin wa alihi sholihin wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah khususan almarhumah Ibu Hasanah binti Suwardi. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين شر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم يا محمد وسلم رضي الله تبارك عن كل صحابة رسول الله أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزل الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء اللهم تقبل ما قرأنا من القرآن العظيم وما سبحنا واستغفرنا وصلينا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة إلى حضرة حبيبنا وسيدنا وقرة عين محمد صلى الله عليه وسلم ولجميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وجميع المجاهدين في سبيل الله رب العالمين والملائكة المقربين وجميع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها خصوصا المرحومة أبو حسن بنت سعدي اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها اللهم اغفر لها وعافها واعف عنها اللهم لا تحرمنا أجرها ولا تفتنا بعدها واغفر لنا ولها رب اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء رب أعطنا نشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين من أبلغنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ومعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين واعف عنهم اللهم بحق الفاتحة وبشر الفاتحة وبكرامة الفاتحة وبمعجزة الفاتحة افتح لنا باب الخير وبسلام في الدنيا والآخرة يا فرج الهم يا كاشف الغم يا من يغفر ويرحم لهم يا سبحانك اللهم وبحمدك يا سلام وآخر دعواهم عن الحمد لله رب العالمين أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب